Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafulan dengan nomor induk mahasiswa A111200025. Pada hari ini saya akan membawakan dua materi dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Yang pertama yaitu pentingnya mempelajari ilmu kealaman dasar di kehidupan masyarakat, dan materi kedua yaitu perkembangan metode ilmiah dan non-ilmiah. Baik teman-teman, materi pertama yang akan kita bahas yaitu pentingnya ilmu alam dasar dalam kehidupan masyarakat. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas apa-apa saja yang perlu kita pelajari di dalam ilmu alam dasar ini. Dalam materi pentingnya IAT dalam kehidupan masyarakat, kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu manfaat mempelajari ilmu alam dasar, yang kedua tujuan mempelajari ilmu alam dasar, dan yang terakhir peran ilmu kealaman dasar dalam masyarakat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu manfaat mempelajari ilmu alam dasar. Ilmu alam dasar merupakan ilmu tentang alam yang mencermati fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Adapun manfaat mempelajari ilmu alam dasar adalah kita semakin memahami gejala-gejala alam dan penyebabnya, sehingga kita akan menjadi lebih bijak dalam memanfaatkan alam tanpa harus merusak dan mengeksploitasi alam itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tujuan mempelajari ilmu alam dasar. Ada 6 tujuan untuk mempelajari ilmu alam dasar. Yang pertama, memahami sejarah ilmu alam dasar. Yang kedua, mengetahui perkembangan ilmu alam dasar dengan mempelajari menjadi banyak percabangan ilmu. Yang ketiga, memahami keterbatasan ilmu alam dasar. Yang keempat, mengajari manusia untuk bertindak bijaksana. Yang kelima, mengajarkan manusia untuk belajar menanggulangi kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, mengajari bagaimana ilmu alamiah dasar sangat berperan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya kita akan membahas peran ilmu alam dasar dalam masyarakat. Yang pertama, sebagai ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sebagai suatu ilmu yang dapat menaikkan mutu produksi dengan teknologi material yang bersumber dari konsep-konsep IPA. Yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap ilmu kesehatan. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dan yang terakhir, dapat mencegah pencemaran lingkungan. Ilmu alam dasar sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi kehidupan masyarakat, di mana ilmu alam dasar berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat menghasilkan pemahaman dan pengalaman baru serta metode-metode ilmiah. Baik teman-teman, setelah kita selesai membahas pentingnya ilmu alam dasar dalam kehidupan masyarakat, sekarang kita akan membahas materi tentang metode ilmiah dan non-ilmiah. Sekarang kita akan membahas metode ilmiah dalam perkembangan IPA. Sebelum itu kita harus mengetahui apa pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau prosedur dalam memperoleh pengetahuan. Langkah-langkah dalam menerapkan metode ini tidak selalu harus diurut. Yang penting itu adalah pemecahan masalah untuk mendapatkan kesimpulan umum atau generalisasi hanya didasarkan atas data dan diuji dengan data untuk bukan oleh keinginan prasangka, kepercayaan, atau pertimbangan. Metode ilmiah merupakan bagian yang paling penting dalam mempelajari ilmu alamiah. Pengetahuan yang didapatkan level metode ilmiah diharapkan mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu, yakni sifat rasional dan teruji, sehingga pengetahuan yang disusun dapat diandalkan. Dalam hal ini, metode ilmiah menggabungkan cara berpikir induktif dan cara berpikir deduktif dalam membangun tubuh pengetahuannya. Cara berpikir deduktif dari pernyataan yang bersifat umum, yaitu di mana cara berpikir deduktif adalah cara berpikir
di mana ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Silogisme disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme disebut premis. Premis dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Selanjutnya, metode non-ilmiah. Dalam metode non-ilmiah dalam perkembangan ilmu, banyak digunakan orang untuk memperoleh kebenaran, yaitu yang pertama akal sehat, yang kedua prasangka, yang ketiga intuisi, dan yang keempat penemuan kebetulan dan coba-coba, kemudian pendapat otoritas ilmiah, dan terakhir pikiran kritis dan rasional. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah ada 4. Yang pertama perumusan masalah, yang kedua penyusunan hipotesis, yang ketiga pengujian hipotesis, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Yang pertama perumusan masalah. Yang dimaksud dengan masalah merupakan pertanyaan apa, mengapa, atau bagaimana tentang suatu objek yang diteliti. Masalah ini harus jelas batas-batasnya serta dikenal faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan hipotesis, merupakan jawaban sementara atau dugaan jawaban pertanyaan yang diajukan. Materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotetis merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang telah diajukan untuk dapat memperlihatkan apakah fakta-fakta tersebut mendukung hipotesis atau tidak. Dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didasarkan atas penelitian melalui analisis dari fakta untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan diterima atau tidak. Hipotesis diterima bila fakta yang terkumpul itu mendukung hipotesis tersebut. Kita akan membahas memperoleh kebenaran dalam metode non-ilmiah. Yang pertama yaitu akal sehat. Akal sehat dan ilmu adalah dua hal yang berbeda, sekalipun dalam batas tertentu. Keduanya mengandung persamaan. Menurut Koenig yang dikutip oleh Kerliger tahun 1973, bahwa akal sehat adalah serangkaian konsep dan bagan konseptual yang memuaskan untuk penggunaan praktis bagi kemanusiaan. Kemudian prasangka penemuan. Prasangka penemuan pengetahuan melalui akal sehat sering diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya. Dengan demikian menyebabkan akal sehat mudah beralih menjadi prasangka. Dengan akal sehat, orang cenderung mempersempit pengamatannya karena diwarnai oleh pengamatannya sendiri dan cenderung mengkambing hitamkan orang lain atau menyongsong sesuatu pendapat yang belum teruji kebenarannya. Kemudian pendekatan intuitif. Dalam pendekatan intuitif, orang menentukan pendapat mengenai suatu hal berdasarkan atas pengetahuan yang langsung atau diperoleh dengan cepat melalui proses yang tak disadari atau tidak dipikirkan lebih dahulu. Kemudian penemuan kebetulan atau coba-coba. Sepanjang sejarah manusia, penemuan kebenaran secara kebetulan telah banyak terjadi dan banyak diantaranya yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya penemuan seorang penderita malaria oleh Indian pada kolam berisi air pahit yang berasal dari kulit pohon kina yang bertumbuh dahulu sungai. Walaupun secara kebetulan seperti contoh di atas sangat berguna, namun penemuan tersebut bukan penemuan kebenaran melalui pendekatan ilmiah, karena penemuan ini diperoleh tanpa rencana, tidak pasti, serta tidak melalui langkah-langkah yang sistematik dan terkendali. Kemudian pendapat otoritas ilmiah. Otoritas ilmiah adalah orang-orang yang biasanya telah menyelesaikan pendidikan formal tertinggi atau yang mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam bidang tertentu. Pendapat-pendapat mereka sering diterima oleh orang tanpa diuji karena dipandang benar. Namun kenyataannya banyak pendapat otoritas ilmiah tidak benar karena pendapat tersebut tidak didasari penelitian ilmiah, melainkan hanya didasarkan atas pemikiran yang logis.
Dan yang terakhir, pikiran kritis dan rasional. Kemampuan berpikir yang dimiliki manusia telah banyak menghasilkan kebenaran, baik yang bertolak dari pengalaman maupun yang melampaui dan mengatasi pengalaman. Kebenaran dapat diungkapkan melalui proses berpikir rasional, kritis, dan logis. Seseorang yang menghadapi masalah di dalam proses berpikirnya, ia berusaha menganalisisnya dengan mempergunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk sampai pada pemecahan masalah yang setepat-tepatnya. Dalam memecah masalah, pada permulaan sering orang menempuh dua cara berpikir, yaitu yang pertama cara berpikir analitik dan yang kedua cara berpikir sistetik. Pada tahap berikutnya, usaha orang untuk menemukan dengan mengikuti proses berpikir ilmiah atau menggunakan pendekatan ilmiah.